Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan lanjutkan materi ya, mengenai determinan, masih mengenai determinan. Hari ini kita akan membahas tentang determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Kemarin kan kita sudah bahas materi determinan menggunakan metode Sarus yang pertama ya. Kemudian yang kedua menggunakan metode reduksi baris. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor. Ya, ini metode yang terakhir karena setelah kita bahas determinan ini, nanti kita akan bahas masuk tentang vektor ya. Oke, yang pertama sebelum kita masuk ke metode ekspansi kofaktor, saya perlu menjelaskan ya beberapa elemen yang mendukung metode ekspansi kofaktor ini. Yang pertama yaitu minor. Minor itu adalah elemen dari matriks. Misalkan saya punya matriks A gitu ya. Elemen itu adalah isi atau anggota-anggota dari matriks ya. Misalkan di sini A, I, J ya, berarti dia anggota di baris ke I dan kolom ke J. Nah, minor itu adalah determinan dari matriks A tersebut, tapi dihilangkan baris ke I dan kolom ke J. Itu adalah yang namanya minor. Sebagai contoh seperti ini. Saya punya matriks seperti ini ya. A11, A12, dan seterusnya sampai 4. Ini matriks 4 kali 4 ya. Kemudian saya ingin mencari minor dari unsur A23. A23 itu, bentar, saya buat pen ya. A23 itu ini ya. Ini A23. A23. Sehingga dari definisi ini adalah minor itu determinan dari matriks yang dihilangkan baris ke I, berarti dia di sini baris kedua dan kolom ke J, kolom ketiga. Berarti yang dihilangkan adalah baris kedua ini, nah, ya, blok merah ini hilang dan kolom ketiga ya, kolom ketiga. Sehingga determinan atau minornya akan menjadi seperti ini ya, yaitu determinan dari matriks 3 kali 3. Sebelumnya kan 4 kali 4 nih ya. Nah, berarti minor itu adalah determinan dari matriks dengan ordo dikurangi 1. Jumlah barisnya kurangi 1, kolomnya juga kurangi 1. Berarti apa yang tulis di sini? A11, A12 ya, sama ya. Terus loncat ke A14. Tadi loncat ke sini. Ini hilang ya. Hilang, kemudian yang baris kedua juga hilang semua, langsung ke baris 3 A31, A32 kan. Kemudian A34, A41, A42 dan A44. Jadi seperti ini ya. Ini yang dinamakan dengan minor. Kalau misal masih bingung, saya ada contoh lagi nih. Misalkan minor di unsur atau elemen A42. A42 itu mana sih? A42 kita hapus dulu semuanya. Erase all. Nah, A42 itu ini ya. Ini ya, A42 ya. Benar ya? Nah, berarti minornya apa? Yang dihapus baris keempat. Nah ya, baris keempat, kolom kedua. Ini ya. Berarti minornya apa? A11, bawahnya A21, A31. Sampai sini. Kemudian yang kolom kedua A13, A23, A33 ya. Nah, kemudian yang kolom ketiga seperti ini sama. Yang dihilangkan yaitu kolom kedua dan baris keempat. Ya, misalkan dia di sini unsur A42. Itu yang dinamakan dengan minor ya. Jadi minor itu adalah determinan dari suatu matriks itu, tapi dihilangkan barisnya dan kolomnya. Oke, itu tadi yang dinamakan dengan minor. Selanjutnya ini adalah kofaktor. Jadi kofaktor itu adalah rumusnya seperti ini. Kofaktor itu eh, apa ya? Menggunakan minor ya. Menggunakan minor di sini. Jadi -1 pangkat I tambah J, I itu baris,
C itu kolom, jadi baris ke I, kolom ke C dikalikan minornya tadi ya. Misalkan saya punya matriks kofaktor ini. Matriks kofaktor ini matriks kofaktor ya. Bukan matriks, misalnya kalau tadi kan matriksnya matriks A. Nah, ini kofaktor. Jadi dengan C11 ini itu adalah minus 1 pangkat 1 tambah 1 kali M1. M11 atau minor baris pertama kolom pertama tadi. Nah, berarti kan sama dengan M11. Positif ya nih ya. Karena pangkatnya pangkat 2 jadinya nih. 1 tambah 1 kan 2. Kemudian C12. Berarti kan minus 1 pangkat 1 tambah 2. Kan ini ya. Baris 1 kolom 2. Berarti pangkat 1 tambah 2. 1 tambah 2 kan 3 ya. 3 itu ganjil. Minus 1 pangkat 3. Itu kan sama dengan minus 1. Sehingga dapat ditulis bahwa sama dengan minus M12. Gitu ya. M12. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Misalkan C13 berarti kan di sini kan pangkatnya positif ya, berarti pangkatnya genap ya, pangkat 4. Jadi min 1 pangkat 4 itu sama dengan 1, berarti sama dengan M13 dan seterusnya ya. Di sini minus, plus, minus. Sehingga yang pertama tadi C11 itu di sini positif ya, positif, C12 itu negatif, ini positif, ini negatif ya, ini negatif, ini positif, nah berarti kan selang-seling nih. Ini negatif, ini positif, ini plus min, plus, di sini juga min. Nah, ini min plus, kan selang-seling ini ya. Jadi ini plus, ini min, ini plus. Gitu ya. Atau dapat kita tulis sebagai berikut. Nih, matriks kofaktornya jadi seperti ini. Jadi C1 itu plus, ini mana tadi? C1 ini plus ya, ini plus ini. Ya, jadi plus, min, plus, min, plus, min. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau matriks kofaktor itu didapat dari minor tadi ya. Oke, nah sehingga kalau kita menghitung determinan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor ya, yaitu kita dapat mengkalikan elemen-elemen dari sembarang baris atau elemen itu adalah anggota-anggota dari sembarang baris atau kolom. Jadi kalian terserah mau milih baris berapa atau mau milih kolom berapa. Yang penting itu sepanjang barisnya itu konsisten ya, berarti elemennya dikalikan dengan kofaktornya ya. Misalkan saya ambil baris pertama, jadi A11 dikalikan C11 misalkan ya. Kemudian sebelahnya atau di kolom kedua kan yang penting kan di baris pertama. Baris pertama ya. Yang penting di baris pertama. Nanti kalau kalian bingung kita ada contohnya kok. Ya. Yang penting baris pertama. Berarti kan ini satu ini ya, baris pertama. Kemudian ditambah A12 kali C12. Kemudian ditambah A13 kali C13 dan seterusnya. Ya, sampai N. Nah, di sini kan N itu order dari matriksnya. Atau kolom juga sama ya. Jadi kolom pertama, kolom kedua, kolom pertama berarti kan baris pertama A11, C11 ditambah A21, C21. Yang penting tempatnya ini sama ya. Ini 21 sama-sama 21, NC sama-sama NC, enggak boleh beda. Itu yang perhitungan determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Mungkin kalau kalian masih bingung, ini ada contohnya. Contohnya misalkan di sini ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Matriks A berordo 3 kali 3, matriks B berordo 4 kali 4. Di sini kita diminta untuk mencari determinan dari matriks ini ya, kedua matriks ini. Yang pertama kita mungkin mencari determinan dari matriks A. Ya, determinan dari matriks A. Kita sebelumnya kita terserah ya mau menggunakan baris berapa, kolom berapa. Ya. Terserah, pilih salah satu aja. Misalkan saya mau langsung saja, saya mau ingin pakai baris ketiga. Oh ya udah nggak apa-apa baris ketiga di sini. Atau saya pinginnya yang gampang saja ya, pakai baris pertama misalkan. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti hasilnya sama juga kok.
pakai baris pertama, baris kedua, baris ketiga, atau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu hasilnya juga sama. Misalkan di sini saya menggunakan baris yang pertama, misalkan. Misal menggunakan baris yang pertama. Nah, baris pertama ini ya, nih. Sehingga yang perlu kita cari, ya ini kan. Berarti kan ini baris pertama. Berarti kan ini C1, 1, C1, 2, C1, 3. Berarti kita pertama mencari C11 dulu ya. C11 itu apa? Nih. Min 1 pangkat 1 tambah 1 kan tadi rumusnya itu ya. Min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minornya. Minor itu apa? Determinan dari matriks yang dihilangkan baris dan kolomnya. Berarti apa? Min 1, 5, min 3, 4. Ini ya. Berarti C11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1. Baris 1, kolom 1 ini soalnya. Dikalikan minornya ya. Nah, ini kan sama dengan, karena dia positif ya nih ya, min 1 pangkat 2. 1 tambah 1 kan 2. Min 1 tambah 2, pangkat 2 kan 1 ya. Jadi bisa kita langsung hitung determinannya kan 1 dikalikan determinan ya. Yaitu jadi min 1 kali 4 dikurangi 5 kali min 3. Itu kan sama dengan min 4 ditambah 15. Sama dengan 11. Ini untuk C1. 1. Ya, baris pertama, kolom pertama. Kemudian C1. Karena kita menggunakan baris ya tadi ya, baris pertama ya. Kemudian yang sini. Nah, ini ya. C12. Berarti kan minus 1 tambah minus 1 pangkat 1 tambah 2 dikalikan minornya. Berarti apa? Baris. Ya ini determinannya yang selain baris pertama kolom kedua. Seperti ini ya. Berarti 42, 54. Kita tinggal hitung. Min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu kan minus 1. Berarti kan sama dengan min dikali determinannya itu. Jangan lupa ya, minus dikali 4 kali 4 dikurangi 5 kali 2. Kasih kurung. Berarti sama dengan min, ini berapa nih? 16, 3 mas 10, berarti 6 ya. Nah, minus 6. Oke. Kemudian yang ketiga C13 juga sama. Seperti tadi berarti minus 1 pangkat 1 tambah 3 dikalikan minornya. Seperti tadi hasilnya sama dengan di sini minus 10. Nah, setelah kita dapat minornya, kita dapat kofaktornya, kita tinggal menghitung determinannya. Sehingga determinannya adalah A11 dikali C11 berarti A11 itu apa? A11 berarti ini minus 5 nih. Sini minus 5 dikalikan C11, C11 11 ditambah A12 itu di sini baris pertama kolom kedua 0 dikalikan min 6. Kemudian 13 itu min 4 dikalikan min 10 sehingga sama dengan seperti ini. Berarti min 5 kali 11 0 kali min 6 dan min 4 kali min 10. Tinggal dihitung sama dengan 15, minus 15. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa determinan dari matriks A ini sama dengan minus 15. Oke, misal kalau kalian masih kurang paham, kita coba ekspansi dengan baris yang lain. Misalkan di sini saya menggunakan baris yang kedua. Apakah hasilnya sama dengan minus 15 juga sama kayak tadi? Iya, jelas ya. Jadi kalau kalian bingung milih baris yang mana, kan terserah kita mau milih yang mana. Ya, nggak ada ketentuan. Sekarang kita menggunakan baris yang kedua sekarang. Tadi kan baris pertama, sekarang baris kedua. Langkahnya sama ya kayak tadi ya. Berarti kita ambil dulu, ya cari dulu kofaktornya ya. C21, kan ini baris kedua, kolom pertama ya. Berarti apa? Ditutup dulu nih ya, tutup dulu. Berarti minus 1 keangkat 2 tambah 1, kan baris 2 kolom 1 ya. Terus dikalikan minornya. Minornya berarti kan determinan dari matriks ini ya, yang tidak ditutupi ya. Berarti 0 min 4, min 3, min 4. Min 3, 4. Seperti ini ya. Kemudian tinggal dihitung aja nih determinannya berapa. Min 1 pangkat 3 kan minus ya. Jadi minus, tinggal dihitung determinannya. Dengan metode SARU saja biasanya. Ya, berarti sama dengan 12. Ini ya, 12. Begitu juga dengan nyamuk nih. Begitu juga dengan C22 ya. Berarti kan tadi yang C21, sekarang C22.
Jadi harus konsisten ya, kalau baris 2 ya baris 2 semua. C22 di sini min 1 pangkat 2 tambah 2, sorry, belum masuk ke ini. Oke, kemudian dikalikan minornya, ini 5, 4, 2, 4, gitu kan? Dan seterusnya ya, nanti ketemu hasilnya minus 12, juga sama yang C23 juga sama, berarti minus 1 pangkat 2 tambah 3, kan gitu ya. Minus 1 pangkat 2 tambah 3 dikalikan 5, min 5, 0, 2, min 3 kan nih, tinggal tutupin aja kan, yang masih ada yang mana. Oke, berarti hasilnya min 15. Tinggal sekarang dikalikan, ya. Berarti apa ini? A21 kali C21, A22 kali C22, A23 kali C23. Berarti 4 dikali 12 ya. 4, ini mana 4, nih 4 dikalikan 12. Min 1 kali min 12. Ini dah. Kemudian 5 kali min 15. Ini ya. Jadi berapa nih? 48 ditambah 12, 60 dikurangi 75 minus 15. Ya gitu. Nah, sama ya. Oke. Intinya berarti kalian bebas memilih mau pakai baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ataupun kalau kalian milih dengan kolom, itu juga boleh. Ya, terserah mau kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu juga boleh. Caranya sama, nanti hasilnya juga akan sama. Gitu ya. Ini untuk yang determinan matriks A. Sekarang kita menghitung determinan matriks B. Ini akan menjadi lebih susah karena matriks B ini berordo 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan cara full menggunakan ekspansi kofaktor, tentu jika kita menggunakan mencari determinan dari matriks 4 kali 4 tentu akan menjadi lebih panjang. Akan menjadi lebih panjang walaupun caranya ya sama aja seperti itu. Tapi akan menjadi lebih panjang. Sekarang coba bayangkan. Misalkan saya menggunakan di sini aja saya taruh di sini soalnya aja. Min 4 ya sini ya min 4 nih. Misalkan saya menggunakan baris yang pertama. Nah, ini aja baris pertama. Berarti kan rumusnya adalah minus 4 dikalikan C11 kan. Ini C1 baris pertama kolom pertama ya. C11 berarti kan kalikan min 1 pangkat 2 kan 1 ya. Kali determinannya ini. Nah, determinan matriks 3 kali 3. Kemudian ditambah 1 kalikan determinan dari matriks ini tapi dihilangkan yang tengah ya. Ini. Tetap 3 kali 3. Kemudian ditambah 3 dikalikan min 1 pangkat sekian tambah determinannya ini kan ya. Determinan ini. Berarti kan tetap kali determinan 3 kali 3. Dan yang keempat. Jadi kalau kita full menggunakan langkah ekspansi kofaktor, tentu langkahnya akan semakin panjang karena kita harus menghitung 4 determinan ya dari matriks 3 kali 3 kan sama dengan seperti itu. Paham ya? Jadi kan kita daripada menghitung matriks determinan dari matriks 3 kali 3 sebanyak 4 kali, ya mending kita langkah awal untuk meminimalisir itu, langkah awal kita menggunakan metode yang lain dulu, yaitu menggunakan metode reduksi baris yang kemarin kita pernah bahas. Jadi konsepnya adalah seperti ini. Kita menggunakan reduksi baris, ya, reduksi baris untuk membuat dalam satu baris itu terdapat 3 angka 0. Ya, kan di sini ada minus 1 nih. Oh, berarti saya bikin nih, baris pertama ini angka 0 misalkan ya. Ini angka 0, ini 0, 0. Kan bisa kan menggunakan reduksi baris kemarin dengan operasi baris elementer. Jadi kan ini 0, 0, 0. Sehingga ketika kita jangan dulu, bentar. Saya hilangin. Jadi kan kita tujuannya membuat sini 0, misalkan ya, ini 0, ini 0.
Sehingga karena di sini 000 ya, maka, kita nggak perlu mencari determinan dari matriks-matriks yang dikalikan 0. Sebagai contoh, saya menggunakan kolom pertama, ya gini kan, kolom pertama kan. Di sini sudah menjadi angka 0, dengan kita menjadikan dia angka 0 menggunakan reduksi baris ya. Jadi min 4-nya jadi 0, min 3 juga 0, min 4-nya juga jadi 0 sini. Sehingga, ekspansi kofaktornya gimana? Jadi kan min 4 sorry, di sini tadi 0 dikalikan determinannya sini. Yang kita nggak usah ngitung determinannya, karena dia akan sia-sia karena tetap aja dikali 0, ya kali 0 kan tetap 0. Jadi ngapain kita nyari-nyari, kita nggak usah nyari. Yang kedua, ini juga 0, tetap kita nggak usah nyari. Sehingga kita cuma nyari yang sini, ini minus 1 dikalikan matriks, C 1, 2. Nah gitu kan. 21 ya, baris kedua kolom 1. Kan gitu. Sebagai contoh, seperti itu. Sehingga kita pertama yaitu melakukan metode reduksi baris. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah, menyingkat, mempersingkat pengerjaannya ya. Karena kan kalau pengerjaannya lebih singkat, maka peluang salahnya kan semakin kecil ya. Kalau kita langkahnya semakin panjang, maka peluang salahnya kan menjadi semakin besar. Sehingga ya resiko salahnya kan semakin besar juga. Oke, kita menggunakan operasi baris ya. Jadi tujuannya adalah membuat angka 0. Kita lihat dulu di angka 1, ada angka 1 enggak di sini. Ya, terserah mau di angka baris kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4. Oh, ada angka 1 di sini ya. 1, 1, 1 gitu ya. 1 di sini. Mau yang mana? Terserah ya, terserah kalian. Jadi kalian mau membuat misalkan angka 1 ini di sini ada angka 1, mana di pointernya. Oh, berarti saya bikin di sini ya baris pertama, ketiga, keempatnya jadi 0 juga boleh. Atau saya ingin bikin angka 0-nya di kolom kedua, ya misalkan jadi baris kedua, baris ketiga, baris keempatnya di sini jadi 0 semua nih yang kolom kedua. Boleh juga silahkan. Atau, saya ingin yang kolom ketiga, ya terserah ya. Semuanya bisa Anda lakukan, ya. Jadi contoh yang saya lakukan di sini itu tidak saklek, aduh saklek itu apa? Tidak harus kalian sama dengan langkah yang saya lakukan, ya. Kalian boleh menggunakan langkah yang lain, ya. Silahkan, ya. Silahkan menggunakan langkah yang lain, malah saya sarankan kalian coba-coba menggunakan langkah yang lain. Apakah hasilnya sama atau tidak? Yang penting hasilnya sama, hasilnya benar ya. Kalau kalian menggunakan langkah sama dengan saya tapi kalau kalian salah hitung, salah konsep, nanti hasilnya juga akan salah, ya. Kalau kalian beda langkah dengan saya tapi konsepnya benar, perhitungannya itu benar, maka itu akan benar hasilnya ya. Kan seperti itu. Oke, di sini saya contoh membuat yang kolom pertama ya. Kolom pertama. Kolom pertama. Kolom pertama ini saya buat selain angka 1 di sini menjadi angka 0, berarti baris pertama, baris ketiga, dan baris keempat. Ya, jadi angka 0. Tahu kali di sini, oh saya tukar dulu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini saya tukar dulu ya, biar angka satunya di atas. Kenapa saya tukar? Ya suka-suka saya. Gitu. Oke, kalau ditukar berarti kan dikalikan angka minus 1. Kemudian, nah baru dihilangkan semua. Jadi di sini baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat saya buat angka 0. Itu ya, tinggal ya langkahnya seperti kemarin lah, reduksi baris ya. Berarti ini jadi 0, 0, 0, jadi seperti ini ya. Ya, oke, jadi seperti ini. Karena tempatnya nggak cukup, saya taruh di atas. Nah, ya jadi matriks determinan matriks B-nya adalah minus 1 dikali matriks ini.
Nah, sehingga saya menggunakan kolom pertama. Ini ya, kolom pertama ini, ekspansi kolom pertama. Ekspansi kolom pertama apa? Yaitu -1 ya, dikalikan C11. Ini ya, -1 dikalikan C11. Jangan lupa nih ada -1-nya di depan ya. -1 dikalikan C11 ditambah 0, 0-nya mana? 0 yang ini ya. 0 dikalikan C21, baris kedua kolom 1, ditambah 0 dikalikan C31, ditambah 0 dikalikan C41. Sehingga kan ini 0 ya, 0 kali C21 kan 0. 0, 0. Nah, udah kita tinggal minus C11 ya. Jadi kan minus C11 ya. Jadi seperti ini. Sehingga min 1 kali min kan berarti kan tinggal sama dengan C11. Seperti itu. Berarti determinan matriks B itu sama dengan C11. C11 itu apa? Nah, sekarang kita tinggal kerjakan C11. C11 sama dengan -1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan determinan matriks yang selain baris pertama, kolom pertama. Ini ya. Berarti kita tinggal hitung. Nih, -1 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 kan 2 ya. Berarti kan -1 pangkat 2 sama dengan 1. Berarti kita tinggal sama dengan hitung yang sini. Langkahnya sama dengan yang tadi ya. Dengan seperti ini ya. Nah, saya taruh atas lagi. Nah, berarti matriks determinan matriks B itu sama dengan determinan matriks ini. Itu kemudian saya coba menggunakan ekspansi baris yang pertama. Ya, terserah kalian menggunakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga itu juga boleh. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga juga boleh. Nah, sehingga ini saya langsung ya. Karena tadi kan C11 kan plus, yang tadi itu ya, plus, min, plus. Ini ringkasnya seperti ini. Jadi 13, ini angka 13 ya. 13 dikalikan determinan dari matriks selainnya. 16, 15, min 7, min 12. 21 nih. Kemudian dikurangi, karena di sini min ya. Jadi dikurangi 19 dikali determinan yang ini, 11, 10 sama min 7, 21. Ini. Kemudian ditambah ya, ditambah di sini min 15 ya, minus 15 dikali determinannya sini. Determinan matriks yang selain baris dan kolom itu. Itu langkah cepatnya. Kalau tadi kan saya mencari dulu C11, C12, C13. Kalau sekarang saya nggak nyari tapi langsung saja saya hitung. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal dihitung nih ya. Ya, determinannya kan udah ngerti lah menggunakan metode Sarus yang kemarin ya. Hasilnya ini tinggal hitung-hitungan, hasilnya sama dengan minus 19. Sehingga saya peroleh bahwa determinan matriks B itu sama dengan minus 19. Begitu ya. Oke, sekarang tugas untuk kalian. Jadi tugasnya adalah saya buat per mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi berdasarkan NIM ya, NIM kalian. Oke, NIM kalian, NIM-nya ditambah 1 seperti biasa ya, A tambah B tambah 1. Kemudian cari determinan matriks ini menggunakan metode ekspansi kofaktor. Ini mungkin soalnya sama kayak yang kemarin ya, reduksi baris ya. Saya buat matriksnya sama, tapi dengan metode ekspansi kofaktor. Hasilnya harusnya sama ya. Ya, walaupun langkahnya beda harusnya harus sama. Kalau misalnya hasilnya beda, berarti ada yang salah dengan kerjaan kalian. Seperti itu ya. Kemudian seperti biasa ada latihan soal. Ya, di sini saya sudah bikin latihan soal, ada 4 soal seperti biasa. Ya, di sini saya ada pakai Google Form ya biasanya ya. Silakan kalian buka ini bit.ly latihan determinan X-Cof. Ini adalah latihan soal mencari determinan dari suatu matriks. Di situ ada 4 soal, 3 matriks 3 kali 3 dan ada 2 matriks 3 kali 3 dan 2 matriks 4 kali 4.
Dan ada setelah kalian mengerjakan soal ya, klik send ya, kirim, kemudian silakan kalian klik lihat skor. Di situ nanti ada penjelasan dari pengerjaannya agar kalian menjadi lebih paham. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kalau misal kalian bingung bisa tanyakan lewat WA di grup atau japrik saya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.